Itu persoalan lain, tapi saya pastikan dalam waktu dekat ini akan kita mohonkan untuk disita. Selama berproses selama 1 tahun, gugatan tersebut, klien kami atau orang-orang yang kita dampingi itu mendapatkan hak keadilannya melalui putusan pengadilan agama. Keputusannya adalah bahwa, kenapa saya katakan nggak bisa. Kalau ini orang punya uang di situ dalam kapasitas sebagai anggota, kemudian dia merasa punya dan dia akan melakukan upaya-upaya lebih ekstrim, mungkin ngambil barang itu malah nanti timbul delik baru dan itu merugikan. Putusan ini clear. Klien kami dengan BMT Harum itu hubungannya sudah tidak hubungan sebagai anggota dan sebagai atau pemilik perusahaan lah, pemilik koperasi. Namun dalam definisi hukum lebih tepatnya adalah bahwa klien kami ini merupakan, karena putusannya itu mengikat dan bersifat pasti, BMT Harum harus mengembalikan kerugian para penggugat. Nah, siapa BMT Harum itu? Kedai hitam putih, SLI Group, Femotan Fantastik Modern Khitan. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Alhamdulillah untuk hasil sitik-sitik ditabungke nang BKK Lasem iso nglumpuk dadi akeh. Long live the fisherman. Nabung wonten BKK Lasem niku penak banget kok. Mbak-mbak sing cantik saben dinten mriki dadose saged nitip nambung terus. Saya kalau menabung biasanya langsung ke kantornya BKK Lasem. Pelayanannya ramah dan nggak perlu antri. Ambil tabungan di BKK Lasem juga mudah dan nggak pakai ribet. Dan dijamin uangnya aman dong. Halo pemirsa Bangki TV, senang sekali saya Alfia hadir kembali menemani Anda dalam podcast Lebih Dekat, program talk show pilihan Anda. Oke pemirsa, malam ini kami hadir dengan laporan dan perbincangan eksklusif hanya di Bangki TV. Jadi, kita akan membahas mengenai kasus yang sekarang menjadi sorotan publik, mengusik rasa keadilan masyarakat dan menyangkut uang ratusan miliar rupiah milik masyarakat kecil. Jadi teman-teman, sebanyak 17 korban penyimpan dana di Koperasi Syariah BMT Harum Rembang telah menang gugatan perdata di Pengadilan Agama Kabupaten Rembang dengan total mencapai kerugian 20 miliar rupiah. Namun kemenangan di atas kertas ini belum tentu uang tersebut akan kembali. Lalu di mana sih posisi kepastian hukum dari para korban itu sendiri dan mengapa proses eksekusi aset justru menjadi persoalan baru?
Nah, malam ini secara eksklusif di Bangkit TV berbincang dengan Bapak Abdul Munib Ya, siap. selaku kuasa hukum korban BMT Harum Rembang. Selamat siang, Ya, Bapak. selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik. Oke Bapak, sekarang kita akan membahas kasus yang sekarang sedang menjadi perbincangan di tengah masyarakat nih Pak. Di mana Pengadilan Agama Kabupaten Rembang memutus perkara ini dan memenangkan 17 korban BMT Harum. Nah, namun nyatanya hak para warga ini masih belum bisa gitu dikembalikan gitu. Menurut Bapak sendiri apa sih makna putusan ini bagi para korban gitu terkait kepastian hukumnya? Ya, yang pertama bahwa di dalam Undang-Undang Koperasi itu sebetulnya tidak ada istilah nasabah ya. Karena koperasi sendiri itu dibentuk melalui sekumpulan orang yang terdiri dari beberapa anggota, dan mereka di dalam Undang-Undang Koperasi itu menegaskan bahwa koperasi itu adalah milik anggota. Sehingga yang pertama, anggota koperasi sebagai pemilik saham yang sah dalam konteks Undang-Undang Koperasi. Sehingga ini para anggota ini memang ada kesulitan ya, ada kesulitan di dalam melakukan upaya-upaya pengembalian uang yang sudah disimpan di koperasi tersebut. Di tengah kepanikan masyarakat tersebut, kemudian kami mencoba untuk membantu teman-teman yang kebetulan punya uang di BMT Harum. Dan ketika kita melakukan legal justice ya terkait dengan perkara tersebut, kemudian kita menemukan opini hukum yang berkesimpulan bahwa orang-orang yang sudah menanamkan uang di situ dengan banyak jumlahnya itu tidak masuk kategori anggota. Maka dari situlah kemudian saya mengambil langkah hukum dengan upaya gugatan perdata ekonomi syariah. Gugatan ekonomi syariah itu yang punya hak terkait dengan pengadilannya atau punya kewenangan untuk mengadili adalah pengadilan agama. Jadi pengadilan agama itu pengadilan yang punya kewenangan absolut di dalam hal mengadili putusan-putusan terkait dengan ekonomi syariah. Nah, langkah-langkah tersebut yang kemudian kita lakukan, dan selama berproses selama 1 tahun gugatan tersebut, klien kami atau orang-orang yang kita dampingi itu mendapatkan hak keadilannya melalui putusan pengadilan agama. Keputusannya adalah bahwa BMT Harum harus dihukum mengembalikan hak-hak para penggugat. Artinya putusan ini clear. Klien kami dengan BMT Harum itu hubungannya sudah tidak hubungan sebagai anggota dan sebagai atau pemilik perusahaan lah, pemilik koperasi. Namun dalam definisi hukum lebih tepatnya adalah bahwa klien kami ini merupakan kreditur, dan pihak pengelola koperasi merupakan BMT Harum merupakan debitur. Kita punya uang dikelola oleh BMT, dan kemudian terjadi kerjasama melalui kesepakatan. Nah, kesepakatan itulah yang kemudian kita dalilkan menjadi bentuk dari perbuatan yang dinamakan ingkar janji atau wan prestasi. Karena di situ
sebagai bukti yang kita ajukan adalah adanya bukti kesepakatan tabungan buku Sirela dan tabungan buku Sisuka. Jadi Sisuka itu merupakan bentuk uang deposit atau uang sertaan yang ditanamkan di dalam BMT, kemudian bagi hasilnya akan disalurkan melalui buku yang namanya Sisuka. Kembali kepada pertanyaan awal bahwa bagaimana status hukumnya. Kalau status hukum clear bahwa BMT wajib mengembalikan uang para penggugat sejumlah yang sudah kita menangkan tersebut. Oke, saya rasa itu. Baik, berarti sesuai dari gugatannya sendiri memang dari BMT Harumnya tuh harus mengembalikan ya apa yang dituntut oleh masyarakatnya. Ya, yang dituntut oleh masyarakat sesuai dengan putusan pengadilan. Dan itu tuh seberapa kuat sih untuk bisa menyokong masyarakat agar BMT Harun ini benar-benar mengembalikannya secara cepat atau dalam rentang waktu tertentu seperti itu. Nah, persoalan yang muncul kemudian adalah bahwa pada saat gugatan kami tidak mendapatkan aset-aset yang atas nama BMT, baik itu berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Sehingga gugatan saya pun merupakan gugatan yang bersifat secara hukum apa yang kita gugatkan adalah gugatan yang bersifat kepastian hukumnya bahwa ini bukan anggota, yang sehingga ketika itu didefinisikan sebagai anggota, mereka kesulitan untuk mendapatkannya. Bagaimana mereka punya perusahaan kemudian mau menggugat perusahaannya sendiri? Itu uang kita sendiri, masa kita menggugat diri kita sendiri kan tidak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, upaya-upaya lainnya adalah kita mencoba melakukan tracking aset yang itu nantinya akan kita jadikan sita aset ya, pengajuan sita aset. Saya sudah punya beberapa data sita aset yang memang dalam dekat ini insya Allah akan saya lakukan permohonan sita aset kepada pengadilan. Waktunya kapan? Ya nanti akan kita sampaikan kembali karena ini juga berkaitan dengan hak yang sudah dianggunkan. Jadi ada aset yang namanya itu secara formal itu ditetapkan sebagai aset BMT Harum, namun keberadaannya sudah menjadi hak tanggungan kepada PT Bank BSI. Nah, satu-satunya aset yang mungkin akan kita lakukan upaya untuk memohonkan sita jaminan itu gedung dan bangunan kantor yang saat ini masih ada. Nah, itulah nanti yang akan kita lakukan permohonan sita jaminan. Saya rasa itu, dan yang terpenting adalah legal standing daripada orang-orang yang dirugikan itu jelas. Jadi kalau kemudian hari dalam proses pidananya itu sudah masuk kepada tahap sidik, bahkan ada yang ditahan, salah satu pengurus mungkin, karena ini juga masih dalam proses lidik oleh Polres Rembang, saya yakin nanti akan muncul semua itu aset-aset yang diatasnamakan orang lain. Kita kesulitan di situ. Terus terang, jadi kita kesulitan untuk sita asetnya itu di situ. Jadi yang pertama, kepastian hukumnya itu jelas dulu. Dan itu menjadi dasar orang untuk menarik sewaktu-waktu kalau BMT Harum itu punya aset. Berarti memang tanpa keputusan hakim tersebut ya, jadi masyarakatnya itu tidak bisa menuntut lebih jauh ya terkait haknya. Pasti sulit. Saya pastikan tidak bisa malah. Kenapa enggak? Saya katakan enggak bisa. Kalau ini orang punya uang di situ dalam kapasitas sebagai anggota, kemudian dia merasa punya dan dia akan melakukan upaya-upaya lebih ekstrim mungkin ngambil barang itu, malah nanti timbul delik baru dan itu merugikan. Gitu.
karena ini sudah masuk ranah hukum, ya kita lakukan upaya hukum. Dan yang kesulitan lagi itu sekarang kan para pengurus ini tidak ada itikat baik. Bahkan Pak Agus selaku Direktur BMT Harum juga tidak tahu keberadaannya sekarang. Tapi dalam pantauan APH masih bisa terjangkau. Suatu saat kalau memang itu sudah sampai sidik, sudah sampai dik, ada perintah penahanan, saya rasa bisa. Untuk tuntutannya sendiri ya Pak? Ya. Langsung gitu ya. Oke, mungkin dari kabar yang beredar di masyarakat nih Pak terkait kemenangan di pengadilan tersebut, tidak otomatis gitu untuk membuat kerugian korban ini bisa segera dikembalikan. Kira-kira apa aja nih kendala utamanya dalam proses eksekusi dari BMT Harum sendiri? Sebetulnya dari awal saya sampaikan kendalanya itu kan di kepemilikan aset. Proses hukum itu tentu harus menggunakan cara-cara yang legal. Nah, legalnya di mana? Karena putusannya itu mengikat dan bersifat pasti, BMT Harum harus mengembalikan kerugian para penggugat. Nah, siapa BMT Harum itu? BMT Harum itu ya organisasi yang ada di dalam, termasuk lembaganya, yang punya kewajiban untuk mengembalikan. Dan sekarang semuanya akan bubar. Pengurusnya bubar, kantornya tutup. Lah, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah penyitaan aset. Langkah hukumnya penyitaan aset. Penyitaan aset dengan cara yang saya sampaikan di atas tadi, ya kita harus tahu asetnya betul. Dan saat ini aset yang betul-betul itu atas nama BMT Harum itu adalah gedung dan bangunan kantor saat ini. Dan itu nanti akan saya upayakan untuk kita sita. Persoalan nanti itu ada sengketa-sengketa lain dengan para pihak, mungkin dengan BSI. Itu persoalan lain. Tapi saya pastikan dalam waktu dekat ini akan kita mohonkan untuk disita. Dari pengelola BMT Harumnya juga sekarang sudah hilang entah kemana ya Pak? Betul. Bapak Agus Sutrisno ya. Dari Bapak sendiri apakah sempat bertemu gitu dengan pengelola BMT Harum itu sendiri yaitu Bapak Agus Sutrisno? Terus apa sih yang terjadi di pertemuan tersebut? Apakah ada strategi untuk bisa melakukan negosiasi gitu terkait kasus tersebut? Pertemuan dengan Pak Agus itu terakhir di 2024 akhir ya. 2024 akhir saya ketemu dengan kesepakatan mau mengembalikan dengan cara baik. Namun setelah itu kita nggak bertemu lagi dan bertemu terakhir di persidangan awal. Di mediasi itu hadir. Di mediasi hadir pun itu yang dipromotori oleh mediator hakim juga menyampaikan hal yang sama, akan mengembalikan hak-hak para penggugat. Nah, artinya bahwa yang disampaikan itu semata-mata hanya ucapan, tapi nggak ada bukti. Buktinya sampai detik ini Pak Agus tidak pernah berkomunikasi, bahkan sudah tidak ada pendamping hukumnya, sudah putus kontrak dengan kuasa hukumnya. Nah, kalau awal-awal kita masih komunikasi dengan kuasa hukumnya, namun sekarang nggak ada kuasa hukumnya. Nah, saya melihat dalam perspektif hukum lain, dalam hal tidak pidana penggelapan atau tipu gelap lah dalam hal ini. Itu sebetulnya para pengurus, termasuk Pak Agus itu, kalau saya lihat mens reanya dari awal itu sudah punya itikat buruk di dalam hal mengelola uang. Jadi dalam hal lain memang sudah disiapkan untuk menggelapkan uang kalau saya lihat dari bagaimana proses pengelolaannya sampai uang itu tidak ada sama sekali, bahkan aset pun juga diduga atas nama para pengurus. Itu sudah ada niat dari awal yang tidak baik. Nah, itulah yang kemudian saya tekankan untuk para pelapor yang ada hubungannya dengan BMT Harum, APH harus berani mengambil langkah yang bersifat on the track. Ini korban ini sudah cukup banyak, bahkan tidak hanya ratusan juta, ini bahkan 300 miliar. Itu uang nggak sedikit, uang banyak, dan itu uang masyarakat. Saya rasa itu. Jadi untuk dari yang bersangkutannya sendiri entah hilang kemana, dan apakah sekarang ada strategi juga untuk menemukan yang bersangkutan sendiri? Sebetulnya kalau kuasa hukum dalam hal keperdataan itu kita
sudah selesai ya urusan person to person ya, atau apple to apple antara saya dengan Pak Agus atau saya dengan pengurus, itu sudah selesai karena hubungan kita dengan kerugian material dan keperdataan dan putusan sudah ada. PR kita justru sekarang itu bagaimana kita menelisik terkait dengan keberadaan aset-aset yang di situ memang punya BMT Harum. Selain itu juga banyak ya Pak, berarti aset BMT Harum yang disebut sudah digunakan ya oleh bank, termasuk kantor di Jalan Pemuda Rembang yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia. Nah, sejauh mana ini kondisi ini menghambat eksekusi dalam pemulihan hak korban? Tentu menjadi persoalan baru ketika kita melakukan sita jaminan, sita aset. Artinya, kalau kita nanti melakukan sita aset, pengajuan ke pengadilan agama dan tentu atau mungkin bahkan pengadilan memutus untuk mengeksekusi terkait dengan jaminan yang kita mohonkan, itu memunculkan perkara baru. Perkara barunya di mana? Pasti nanti BSI juga akan melakukan gugatan yang serupa. Karena apa? BSI punya hak tanggungan terkait dengan aset tersebut. Nah, kita belum paham bagaimana proses antara BMT Harum dan BSI itu kok bisa menjadi hak tanggungan. Sementara kalau kita mengacu kepada perundang-undangan koperasi bahwa semua aset dan bangunan yang dimiliki oleh BMT Harum itu merupakan hak sepenuhnya milik anggota. Dan tentu untuk melakukan hal-hal yang bersifat keperbankanan ya, dalam hal ini adalah kredit dengan BSI, tentu harus menyetujui para anggota atau melalui RAT. Seharusnya secara prosedural begitu. Kalau hal demikian itu dilakukan, maka yang dilakukan antara BMT Harum dan BSI itu juga cacat formil. Dan itu ilegal di dalam hukum keperdataannya. Berarti dianggap itu tidak sah. Kalau dari Pak Munir sendiri, apakah ada menyarankan terkait kasus ini bisa dibawa ke hukum pidana gitu Pak? Ini sudah murni hukum pidana, maka di beberapa awal itu sudah ada sekitar 20 orang melaporkan perkara ini melalui Polres Rembang. Dan itu sudah berjalan sekitar 1 tahun lebih. Namun hingga saat ini, karena juga saya punya kepentingan di situ, saya selalu melakukan koordinasi dan sampai detik ini belum ada progres yang lebih on the track menurut saya. Masih landai. Maka saya juga nanti akan mendorong itu para penegak hukum yang menangani ini untuk secepatnya dilakukan upaya-upaya penindakan yang lebih jelas sehingga masyarakat nanti akan tahu di mana uang tersebut dan bagaimana cara pengembaliannya itu. Berarti itu juga merupakan langkah awal juga ya untuk memasukinya, tapi memang masih bisa dibilang belum on progress banget gitu ya? Ya, jadi saya katakan on progress karena dalam proses 1 tahun ini belum ada siapa yang tersangka, baru masih proses lidik gitu. Padahal itu penting buat penyitaan aset itu penting. Penyitaan aset penting, karena nanti kalau sudah diketahui tindak pidananya terkait dengan tipu gelapnya, maka nanti pastilah dia akan menyampaikan secara detail uang itu kemana, dibawa siapa. Nah, disitulah nanti akan muncul bahwa selama ini memang uang BMT Harum itu disalahgunakan dengan atas nama para pengurus atau atas nama pribadi-pribadi, kan begitu. Oke. Dari kabar yang beredar juga banyak sekali korban yang sudah melaporkan ke Polres Rembang terkait hal tersebut gitu ya Pak. Tapi mungkin dari perkembangannya itu belum sangat berarti gitu Pak. Nah itu tuh apa sebenarnya menjadi persoalan gitu dalam pelaporan pidana tersebut? Memang di dalam tindak pidana tipu gelap itu sulit ya. Sulitnya itu sebetulnya bukan pada objek hukumnya, tapi karena pelaku-pelakunya ini susah untuk dimintai keterangan. Jadi keberadaannya Pak Agus pun sampai saat ini juga masih debatable entah di mana gitu. Jadi itu yang kemudian pihak Polres belum berani menetapkan, karena salah satu unsur untuk menetapkan mentersangkakan orang itu kan minimal 2 alat bukti.
Nah, sehingga kalau itu tidak ditemukan, ya untuk menetapkan tersangka itu ya agak kesulitan. Tapi sebetulnya kalau APH dalam ada proses memang serius, saya pikir nggak sulit. Oke, mungkin dari kasus tersebut itu kan biayanya juga yang kerugiannya mencapai 300 miliar itu ya. Itu kira-kira tuh dilihat dari sekarang itu korbannya itu sejumlah berapa ya Pak? Untuk kasus tersebut. Sejauh yang saya ketahui lebih dari 2.500 orang. 2.500 orang. Iya. Hanya sekitar 0, berapa persen yang masuk ke ranah gugatan perdata. Kalau dari 2.500 orang itu, kalau klien saya hanya sekitar 12-14 orang itu kan berapa itu? Nggak ada. Hanya saya yang melakukan gugatan keperdataan di situ. Yang lainnya kan tidak. Ya memang orang berpikir simpel ya. Engko tiwas tak, bahasa Jawanya kalau begitu, engko tiwas tak gugat ke tapi gak ono hasilnya. Padahal yang terpenting di dalam perkara-perkara seperti ini itu ada kepastian hukum. Karena suatu saat nanti ada eksekusi dalam tanda kutip lain, kita punya hak untuk melakukan hak sita, itu kita punya. Nah, kalau kita nggak punya kepastian hukum ya anggap saja sulit untuk melakukan, apalagi menyita. Dasarnya apa menyita? Kan nggak bisa. Oke. Berarti tanpa kepastian hukum sendiri mungkin dari masyarakat yang terdampak, apalagi korban dari kasus BMT Harun sendiri tidak bisa menuntut haknya itu sendiri. Jadi teman-teman bisa melihat bahwasannya kepastian hukum ini sangat penting sekali ya, dalam sangat penting. kasus tersebut gitu. Dan jika pengelola BMT Harun ini ditangkap nih Pak, apakah kasus ini akan dilakukan secara terbuka atau gimana? Saya pikir karena ini sudah menjadi persoalan publik dan ditunggu-tunggu masyarakat, saya pikir tetap akan terbuka. Hanya saya selalu menyampaikan berkaitan dengan hal-hal yang di luar hukum. Jadi kalau orang-orang yang berhubungan dengan BMT Harun, terlebih ini yang anggota ya, untuk tidak melakukan hal-hal yang justru akan melanggar hukum. Contoh melakukan tindak pidana kekerasan, pengerusakan atau penyerobotan dan lain sebagainya, jangan. Langkah yang paling tepat adalah lakukan upaya hukum. Dan juga para orang-orang yang sudah melakukan upaya hukum harus tetap bersabar. Karena ini memang nggak mudah. Ini sulit. Ini nggak mudah, ini sulit. Bayangkan saya selama 1 tahun itu untuk menemukan suatu apa ya, identifikasi aset lah. Itu aja saya baru tahu kalau bahwa gedung dan bangunan itu sudah di-HT-kan ke Bank BSI. Dan saya sudah sempat komunikasi dengan pengurus BSI dan mengiyakan, betul. Mengiyakan. Hanya kita belum ada titik temu seperti apa langkahnya, karena mereka juga bersikeras juga bahwa itu adalah haknya dia. Berarti yang terkait BSI sendiri itu masih simpang siur juga ya bisa dibilang? Kalau simpang siur tidak, karena memang faktanya begitu. Faktanya bahwa gedung dan bangunan itu sudah dijaminkan BMT Harun ke BSI. Berarti itu yang menjadi permasalahannya teman-teman. Waduh, berarti pembicaraan kali ini sangat berat ya teman-teman terkait hal tersebut. Oke pemirsa Bangkit TV, saya harapkan juga kasus ini bisa segera diselesaikan dan mungkin dari korban yang terdampak juga dari kerugiannya bisa dikembalikan lagi, dan teman-teman pemirsa juga bisa ikut mengawasi gitu kasus ini akan seperti apa gitu nanti ke depannya gitu, seperti itu. Mungkin untuk segmen selanjutnya adalah segmennya lebih apa ya, lebih nyaman juga nih Pak. Daripada tadi kan serius-serius nih, sekarang saya akan ngasih pertanyaan ke Bapak, nanti Bapak menjawab dengan jujur dan cepat ya Pak. Ya. Oke. Mungkin yang pertama nih Pak, apakah negara sudah cukup hadir untuk melindungi korban koperasi yang bermasalah? Contohnya seperti yang kita bahas tadi. Oke, saya rasa itu di luar kewenangan pemerintah ya, karena koperasi tidak di bawah naungan OJK. Sehingga pengawasan pemerintah pun juga nggak ada. Pemerintah harus hadirkah? Harus. Karena apa? Koperasi berada di bawah naungan Kementerian Koperasi dan Perindustrian UMKM. Maka
sudah selayaknya pemerintah harus hadir di dalam persoalan ini. Oke, memang harus hadir gitu. Oke, yang kedua, apakah penegakan hukum terhadap kasus BMT ini bisa dibilang cukup lamban, Pak? Tidak hanya lamban, tapi memang belum ada progres atau bahkan belum dijalankan. Maka saya mendorong APH untuk segera menjalankan perkara ini biar masyarakat tidak lama menunggu kepastian hukumnya. Oke, berarti memang belum progres ya, Pak? Ya. Oke, yang terakhir nih Pak, apakah keadilan bagi korban BMT Harun ini masih harus menunggu terlalu lama gitu terkait pengembalian dana? Ada dua masalah. Saya bicara terkait dengan klien saya. Kepastian di dalam hukum ini sudah terang bahwa proses hukumnya berjalan, putusannya jalan, dan kita dimenangkan. Artinya keadilan sudah ada. Yang menjadi persoalan adalah kapan kita akan eksekusi itu. Ini yang butuh waktu, yang sabar dan lama, dan harus percaya terkait dengan proses. Oke, jadi kita tinggal tunggu eksekusinya aja nih teman-teman. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Abdul Munim terkait informasinya dan laporannya terkait kasus dari BMT Harun yang sekarang sudah banyak diperbincangkan oleh masyarakat, karena memang di sini saya melihat bahwasannya banyak sekali masyarakat yang terdampak ya, sekitar 2.900 ya Pak. Iya. Dan itu cukup fantastis sekali untuk dananya ya teman-teman. Jadi pemirsa Bangki TV, kasus BMT Harun Rembang ini menjadi pengingat kita bahwa memang di pengadilan ini belum tentu berarti keadilan telah ditegakkan gitu. Kami akan terus mengawal dan menghadirkan fakta-fakta terbaru lainnya teman-teman secara eksklusif di Bangki TV. Saya Alvia pamit undur diri, sampai jumpa di program lebih dekat selanjutnya.